Hai sahabat kreatif, bagi kamu mahasiswa ilmu komunikasi semester 4, pasti sudah tidak asing lagi kan dengan pertanyaan pilih humas atau jurnalistik ya? Sebagian dari kamu pasti ada yang bingung, ada yang langsung menjawab dengan yakin, dan ada juga yang masih ragu-ragu dengan jawabannya. Biasanya sih yang ragu-ragu itu antara dilema mau ikut diri sendiri atau ikutin temen. Hehe. Alasan utama yang membuat kamu bingung dalam menentukan pilihan yaitu karena kurang paham akan kedua konsentrasi tersebut. Tidak tahu ranah ilmunya seperti apa, akan jadi apa nantinya jika mengambil konsentrasi ini. Dan belum lagi saat menghadapi teman yang seakan membanggakan pilihan konsentrasi mereka. Duh, jadi buat dilema ya. Sebagian dari kamu pasti ada yang pernah membujuk temannya dengan kalimat ini agar teman kamu terpengaruh dan kalian bisa satu konsentrasi yang sama. Ambil jurnalistik aja, belajar teorinya sedikit. Tugasnya cari berita, terjun ke lapangan. Pokoknya keren deh. Atau kalau saya sih mending pilih humas aja. Prospek kerjanya luas, bisa kerja di mana aja, dan pastinya fleksibel. Biar nggak bingung, di sini tim mahasiswa harus tahu akan menjabarkan sedikit tentang konsentrasi humas dan jurnalistik. Coba simak tabel berikut ini. Dari mata kuliahnya, kita dapat membayangkan bagaimana proses perkuliahan yang akan kita lalui. Kelas humas lebih menuntut mahasiswanya untuk dapat tampil di depan umum. Sedangkan kelas jurnalistik lebih dituntut untuk menguasai teknik penulisan berita. Sedangkan dari segi penugasan, konsentrasi humas dituntut untuk membuat suatu produk, mengadakan event, membuat press release, melakukan lobby dan negosiasi ke perusahaan, dan lain-lain. Sedangkan konsentrasi jurnalistik dituntut untuk menulis segala macam berita, melakukan wawancara, meliput suatu event atau acara, membuat film atau dokumentasi kegiatan, melakukan investigasi, dan lain-lain. Nah, biar nggak bingung, kita dengerin yuk penjelasan dari kakak kelas kita. Jadi mahasiswa jurnalistik ngapain aja sih? Jadi mahasiswa jurnalistik tentunya banyak belajar terkait media, baik itu televisi, radio, media cetak, terkait pers, berita, terus juga belajar fotografi, videografi, bahkan perfilman, dan masih banyak lagi yang dipelajari di jurnalistik. Nah, untuk suka duka jadi mahasiswa jurnalistik tentunya banyak. Jadi mahasiswa jurnalistik itu seru karena kita bisa terjun langsung ke lapangan, keliling-keliling, ngejar-ngejar, nyari narasumber, ketemu orang-orang baru, nambah teman, nambah relasi pastinya. Dan dukanya itu kalau misalnya kita udah ngejar-ngejar narasumber, tatonya kita ditolak, itu rasanya agak nyes gitu. Terus juga jadi anak jurnalistik itu bakalan bisa PKL di stasiun televisi ataupun radio. Dan yang pastinya jadi anak jurnalistik itu bakalan banyak belajar hal baru karena setiap harinya pasti ada peristiwa baru yang terjadi. Hai. Kuliah konsentrasi humas, ngapain aja sih? Hubungan masyarakat atau yang biasa kita kenal dengan bahasa kerennya public relation tidak hanya memperbaiki dan mempertahankan citra perusahaan saja, namun anak-anak PR juga handal dalam bersosialisasi. Dan tanpa disadari, mahasiswa-mahasiswi PR memiliki pemikiran yang lebih terbuka. Jadi anak PR semakin up to date, memiliki kreativitas yang tinggi, punya banyak teman yang kece, dan yang paling penting adalah prospek kerja yang selalu ada. Humas atau PR juga ada bagian-bagiannya loh, terdiri dari Public Relation Officer, Opini Public, Media Relation. Oh ya, jadi anak PR juga bisa menjadi public speaker dan MC yang keren. Suka dan duka menjadi anak PR yaitu ketemu banyak kalangan seperti pejabat, wartawan, dan masyarakat dari golongan yang berbeda-beda. Gimana? Udah mulai ada gambaran belum nih mengenai konsentrasi yang bakal kamu ambil? Kalau belum,
tenang. Kita bahas mengenai prospek kerja kedua konsentrasi tersebut ya. Bagi lulusan ilmu komunikasi, prospek berkarirnya sangat luas loh. Hampir di setiap perusahaan pasti memerlukan yang namanya humas. Konsentrasi humas bisa bekerja sebagai humas di sebuah perusahaan. Kalau perusahaannya besar, perlu banyak humas untuk media monitoring dan relation. Selain itu, bisa juga jadi account eksekutif dan juru bicara perusahaan. Kalau kamu ambil konsentrasi jurnalistik, kamu bisa jadi wartawan media cetak maupun reporter TV. Sebagai pemimpin media, konsultan media, presenter, dan semua yang berhubungan dengan media. Namun, untuk prospek kerja, kedua konsentrasi tersebut memiliki prospek kerja yang hampir sama kok. Apapun pilihan kalian, pastikan itu merupakan hal yang kalian sukai. Sehingga nanti saat proses perkuliahan, kalian bakal semangat dan gak ada alasan untuk membenci mata kuliah tersebut. Dan jadilah humas atau jurnalis yang profesional ya. Semangat untuk kalian semua!